Hai Vela, selamat datang di konten baru dari Suar Nusantara, yaitu konten Kak Suar. Kenalin, aku Kak Suar. Kak Suar itu ngapain sih di sini? Kak Suar bakal ngasih informasi-informasi yang ter-up to date dan dekat banget sama kita. Hari ini kita bakal bahas tentang perempuan dan feminis. Kalian pasti udah sering denger itu, tapi nggak tahu nih. Nah, kalau kayak gitu, yuk coba kita ulas. Apa sih feminis itu? International Women's Day yang selalu diperingati tiap tanggal 8 Maret ini adalah sebuah hari untuk memperingati perempuan dan tentunya kesetaraan perempuan. Sesuai dengan laman yang diunggah oleh International Women's Day di tanggal 8 Maret 2023 ini mengusung konsep #EmbraceEquity atau artinya merangkul kesetaraan. Nah, membahas tentang kesetaraan nih. Biasanya kan orang-orang pengennya kesetaraan perempuan sama kesetaraan laki-laki sama. Nah, itu tuh namanya feminisme. Tapi banyak banget orang yang nggak ngerti sama konsep feminisme itu apa sih sebenarnya. Jadi kita coba cari tahu feminisme itu apa sih. Nah, jadi teman-teman, pemikiran tentang feminisme ini awal mulanya berawal dari dua revolusi besar yang ada di dunia loh, yaitu revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Kenapa sih bisa kayak gitu? Jadi setelah dua revolusi ini, perempuan-perempuan tuh dianggap kasihan banget lah dibandingkan laki-laki. Kenapa coba? Karena perempuan tuh untuk dapat pendidikan susah, hak kesehatan susah, hak berpendapat susah, hak berpolitik susah. Padahal kan sama-sama manusia. Nah, akhirnya nih ada satu tokoh yang punya suara dan punya ide cemerlang, yaitu Mary Wollstonecraft. Dia di tahun 1792, dia bikin buku namanya The Vindication of the Rights of Women. Isinya tuh dia tentang ngungkapin, kok perempuan gak bisa ya dapat kesetaraan pendidikan yang sama? Kok perempuan gak bisa ya dapat kesetaraan di hal-hal tertentu? Nah, buku inilah dan pergerakan dari Wollstonecraft inilah yang memantik semua negara-negara barat akhirnya punya keinginan tentang ideologi feminisme ini. Ideologi tentang perempuan juga bisa kok dapat hak-hak setara, perempuan juga bisa kok sama kayak laki-laki untuk hak-hak tertentu. Nah, di Indonesia sendiri juga ada satu tokoh yang sangat terkenal dan kita semua tahu. R.A. Kartini. Dia itu mempertanyakan, kok perempuan gak bisa ya setara sama laki-laki? Awalnya kenapa sih? Nah, R.A. Kartini itu awalnya punya keresahan itu karena dia punya saudara laki-laki. Sedangkan saudara laki-lakinya bisa kuliah di universitas yang memadai dan bagus, sedangkan dia tuh gak dibolehin untuk sekolah lebih tinggi sama orang tuanya. Karena stigma perempuan di Indonesia pada saat itu cuma 3 ur. Kasur, dapur, sumur. Dia agaknya emosi lah, kok bisa ya kayak gitu. Pada saat itulah Kartini akhirnya memutuskan untuk bikin feminisme di Indonesia. Dengan dia bikin sekolah, dengan dia bikin buku, dia menyuarakan kesetaraan-kesetaraan itu untuk perempuan agar bisa lebih hidup, lebih sejahtera. Nah, selain Kartini ini yang kayak tadi kita bahas, ada lagi nih satu tokoh pergerakan wanita. Dia itu membuat sekolah khusus perempuan bernama Diniyah Putri di tahun 1923. Namanya adalah Rahmah El Yunusiah. Dia itu bikin sekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, bisa kita lihat kan, ternyata di Indonesia itu pergerakan-pergerakan wanita ternyata cukup melesat gitu. Jadi buat teman-teman yang punya pemikiran kalau feminisme itu tidak cocok dengan budaya Indonesia, enggak kok, feminisme itu udah ada lama di Indonesia. Feminisme itu bukan kita pengen ninggiin hak perempuan di atas laki-laki. Bukan. Feminisme itu tentang kesetaraan hak-hak pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, kemudian hak politik, kemudian juga hak-hak mengungkapkan pendapat. Kalian cowok-cowok juga bisa kok jadi feminis. Kalian bisa pakai baju warna pink, kalian bisa menghargai kita perempuan, kalian bisa ngasih kita ruang untuk perempuan dan ngasih aksesibilitas yang sama dengan kalian. Teman-teman tuh sebenarnya bisa banyak banget baca literatur yang ada, mau dari jurnal, dari artikel, buku-buku, atau video-video di YouTube juga udah banyak kok. Jadi yuk mari kita mengenal feminisme lebih dalam lagi, kita pahamin lagi apa bedanya feminisme dengan feminasi. Oke? Sebagai penutup,
Mari kita jadikan International Women's Day ini sebagai momentum perjuangan perempuan, baik di Indonesia ataupun di dunia. Sekali lagi, Happy International Women's Day. Kita bakal ketemu lagi Kasuar di konten-konten berikutnya. Jangan lupa nonton terus. Yuk gantian. Yuk cepat gantian. Turun. Oke.